Ya, puji Tuhan, terima kasih atas materi yang sudah diberikan pada malam hari oleh Pak Pendeta Sony Manopo. Nah, ini berbicara tentang hari-hari terakhir. Ya. Di ayat yang dibacakan tadi, bahwa yang dikatakan yang akan nanti menjadi antikris lagi. Karena saat-saat ini kami juga sebagai hamba Tuhan banyak jemaat-jemaat yang masih awam, yang banyak kali bertanya, karena memang tertulis di dalam firman Tuhan, seperti firman Tuhan tadi. 1 Yohanes 2, ya. Siapa saja yang akan menjadi antikristus? Ya, karena dikatakan mulai dari dalam. Ya. Artinya, ya kalau dari dalam siapa saja. Ya. Gitu. Nah, itu mungkin yang menjadi pertanyaan saya, dan itu nanti kalau ada jawaban yang akan disampaikan, itu juga yang akan saya sampaikan kepada orang yang banyak kali bertanya kepada kami sebagai hamba Tuhan. Ya. Oke, jadi terima kasih untuk pertanyaan poin itu. Jadi jelas di dalam 1 Yohanes 2:18-20 itu jelas sekali bahwa selain antikristus yang belum dinyatakan, yang nanti dinyatakan sebelum kesusahan besar, ya, katakanlah antikristus dalam huruf besar A-nya, itu oknum, ya, oknum, berarti dia satu pribadi. Juga antikristus yang memiliki roh-roh antikristus. Jadi kan roh antikristus itu, kalau secara gampang saya definisikan, adalah roh-roh yang menentang Kristus, ya, menentang Kristus. Dia menentang Kristus. Banyak yang tidak menentang Bapa Allah dalam arti Allah yang esa, juga tidak menentang Roh Kudus. Tetapi yang ditentang hanya Kristus. Nah, itu kan sumber keselamatan, dan itu iblis tahu. Itu sebabnya iblis mengejut semua yang seperti itu. Karena di balik roh antikristus dan antikristus itu sendiri ada iblis, ada setan, ya. Nah, dia tahu kan? Ya, jadi yang harus diserang siapa? Oh, ini Kristus, anak Allahnya. Ya, karena dia adalah sang penebus yang menyelamatkan manusia. Nah, itu satu. Kedua, mereka itu dikatakan, langsung dijawab oleh 1 Yohanes 2. Siapa mereka? Nah, siapa mereka? Itu tidak ada Tuhan tentukan dari awal bahwa oh si A atau si B menjadi antikristus. Tidak kan? Begitu juga yang diselamatkan. Itu tergantung respon kita. Ya, respon kita. Karena kita diberi kehendak bebas, ya, oleh Tuhan. Nah, mereka-mereka itu dikatakan sebagai satu tanda. Mereka itu bukan dari luar. Karena biasanya orang kalau yang anti sesuatu, dia memiliki pengetahuan tentang sesuatu itu. Jadi sebenarnya dia tahu tentang Kristus, pengajaran tentang Kristus dia tahu, ya. Nah, mereka bukan orang-orang yang di luar itu yang tidak punya pengetahuan, mereka punya. Itu sebabnya dikatakan di Yohanes bahwa mereka sebelumnya dari dalam kita, ya, dari dalam kita. Ya, mereka sama-sama sebenarnya umat percaya lah, ya, orang percaya, orang Kristen lah kalau bicara secara umum. Tetapi karena imannya tidak kuat, atau lebih tepat saya percaya pemahaman mereka terhadap firman itu tidak dalam, ya, dangkal. Boleh bilang dangkal lah, saya boleh katakan pasti. Karena kalau dia dalam, ya, Roh Kudus akan lebih membawa dia lebih lagi masuk ke dalaman firman, ya, apa yang diinginkan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, karena kedangkalan, jadi jangan pernah enteng kedangkalan kita, ya, pokoknya yang saya katakan tadi, suam-suam, ya, seadanya saja. Kan banyak orang Kristen begitu. Ya. Nah, mereka itu bisa menjadi calon-calon antikristus di zaman sekarang. Ya, sepertinya dia pengikut orang Kristen, tetapi dalam prakteknya saya sudah katakan tadi seperti ateis praktis. Ya, kalau ateis praktis itu sama dengan dia antikristus. Tidak percaya Allah, tidak percaya juru selamat pasti. Nah, itu yang banyak. Beda dengan orang-orang yang memang tadinya memang tidak, ya, memang dari lahir sudah tidak pernah memahami firman, dan mereka hidup tanpa Allah, ya. Negara-negara barat itu banyak sekarang bertumbuh begitu,
Kemudian yang jadi Tuhan mereka adalah teknologi misalnya, ya, atau filsafat-filsafat yang lain. Seperti di Cina itu mayoritas mereka juga ada yang tidak agama Buddha, ya, ada yang bukan agama Buddha. Seperti itu. Nah, di sini kita melihat kan bahwa yang Pak Ben tanya tadi, antikristus itu dari dalam kita. Benar, ya. Mereka yang calon-calon, ya. Sama dengan kalau dikatakan kamu dulu panas, sekarang adalah menjadi suam-suam. Jadi turun, ya. Jadi kalau suam atau hangat itu kan datangnya bukan air dingin, tapi dari air panas. Tadinya berapi-api, ya. Lama-lama dia mulai menurun, ya. Nah, ini calon-calon bahaya kalau dia diamkan dan tidak sadar, tidak kembali kepada cinta mula-mula, ya. Nah, itu bahaya. Ya, itu bahaya. Nah, kita tahu seperti demikian. Ya, itu sebabnya di kalangan kekristenan ada muncul tiba-tiba orang-orang yang tiba-tiba muncul dengan pengajaran-pengajaran yang anti Yesus. Ya, anti Yesus, anti Kristus, itu namanya anti Kristus. Ya, tidak mengakui lagi Yesus sebagai Allah. Itu kan banyak. Ya, yang seperti itu muncul. Jadi roh antikristus ada sama dia. Walaupun secara manusia kita kenal orang ini berteman, kita kenal dekat misalnya. Tapi roh antikristus ada dengan dia. Tentu kita tidak akan bisa join dengan orang-orang semacam itu. Ya, bahkan kita menjauhkan diri. Ya, tinggal doa saja kiranya Tuhan menyadarkan mereka. Dan mereka tidak pasif. Yang bahaya itu kalau mereka tidak pasif. Mereka aktif. Seperti saksi Yehova. Ya, saksi Yehova itu kan mengajarkan pengajaran tentang Allah, ya, tentang Allah, dan juga menyinggung tentang Kristus. Tapi dia tidak mengakui Yesus itu Allah. Ya, dia manusia sempurna. Ya, apalagi Mormon, ya, model-model yang seperti begitu, orang-orang suci di akhir zaman itu kan dari banyak aliran-aliran yang seperti itu, ya. Nah, yang bahaya karena mereka ada di antara kita, ya, mereka ada. Jadi kegiatan mereka, keaktifan mereka itu satu bahaya. Ya, tinggal Tuhan saja yang mencegah, ya, dengan cara-cara Tuhan. Ya, kita kan tentu tidak bisa. Dan sangat ngotot, dan biasanya mereka itu sangat berapi-api, Pak. Ya, yang benar-benar sudah aktif, ya, sudah aktif. Kalau dia pasif masih lumayan. Ya, antikristus pasif. Tapi kalau antikristus aktif, dan biasanya antikristus itu aktif, ya. Gitu. Ya, jadi benar-benar orang-orang yang dari dalam kita sebisanya kita menyadarkan kembali mereka, itu tugas kita. Tetapi kalau dia ngotot, ya, lalu ya kita menjauhkan diri saja. Itu caranya juga dah. Kira-kira ada. Saya kenal di sini, Pak. Ada apalagi kalau dia pendeta. Ya, tadi saya pendeta, ya. Orang-orang yang mengerti firman, mengerti, pinter. Teologinya pinter, ya kan? Tapi kalau dia dipengaruhi oleh roh antikristus, wah, tidak melihat dia punya S2, S3 teologi, ya, dia masuk, ya. Dan dia dimodali dengan pemahaman-pemahaman yang saya percaya karena dia memberi kesempatan roh antikristus itu masuk. Kalau dia berespon benar, tidak memberi kesempatan, nah itu pasti tidak mungkin dia terseret kan. Nah gitu. Dia pasti cepat sadar. Ya seperti itulah Pak Ben jawaban saya. Kira-kira bagaimana? Begini, ada selama ini mereka bukan menuduh, ya. Nah. Tapi dalam prediksi mereka, memang sih sama-sama kita memegang Alkitab. Ya. Ya, dari agama Kristen. Nah, agama Kristen sama agama Katolik kan, nah, sama-sama memegang Alkitab. Ya. Nah, sekarang yang saya pernah mendengar bahwa yang nantinya calon atau bakal hubungan itu, oke. Minta maaf, ya, maaf kalau ada dari Katolik yang ikut di sini. Ya, nah, itu. Oh itu hubungan itu, dasar itu Pak Ben tanya ini, ya.
saya pikir ada. Jadi itu kan isu lama, ya, isu lama. Kalau kita menjawab itu harus sesuai benar-benar dasar firman. Kalau seperti demikian kan sepertinya kita sudah menghakimi, ya. Kita sudah menghakimi dalam arti memang kalau dilihat dari sisi pengajaran dengan dasar kita Wahyu misalnya, Wahyu jemaat Tiatira itu mirip, ya. Jemaat Tiatira, saya beri contoh aja ya. Jemaat Tiatira itu dianggap itu golongan Katolik, ya, to the point. Itu dalam penafsiran banyak dari masa ke masa itu. Dan mereka suka juga katakan Paus itu adalah calon antikristus kan. Dia punya bahasa Latin itu ya, dihitung sampai muncul 666, itu kan tuduhan. Memang kalau dilihat dari sisi pengajaran, kalau kita punya standar firman, memang dari sisi kanon Alkitab juga mereka kan pakai sepertinya sama tapi tidak, serupa tapi tak sama, ya. Dan ritual, ya ritual sudah, kalau ritual kan bisa, tapi ada ritual-ritual yang bertentangan dengan firman, seperti agak penyembahan tertentu, ya. Nah, kemudian juga ada pengajaran yang beda jauh, ya. Mereka ada api pencucian, itu dari sisi pengajaran, ya. Nah, itu kan kalau pakai versi Wahyu Babel, itu kan gereja pelacur. Jemaat, ya. Jadi gereja yang tidak mengikuti firman Allah 100%. Itu sebabnya kita kan mengenal yang disebut Injil sepenuh. Jadi rupanya dari kacamata kita, mereka tidak ada dalam bagian Injil sepenuh. Ya, itu pelacur namanya, ya. Itu pelacur. Babel, gereja Babel, ya, di Wahyu 17. Itu tuduhannya sampai besar begitu. Tetapi saya pikir itu tidak adil, ya. Tidak benar-benar tepat dalam arti kita menyamaratakan. Saya baru ketemu beberapa orang, mereka katakan, oh kita ini di Katolik tapi bukan Katolik yang ini tradisional, Katolik karismatik. Nah Katolik karismatik itu sudah kadang-kadang lebih militan dari kita ini Pentakosta atau karismatik, ya, mereka. Dan mereka mempraktekkan lebih oke lah kira-kira, ya. Nah itu cara Tuhan. Nah dan dalam jemaat Tiatira misalnya contoh, itu dibawakan selalu ada diakhiri dengan kata barang siapa menang, ya, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya ku karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ini contoh salah satu di 7 jemaat itu selalu ada bahasa barang siapa menang. Jadi kesimpulannya bagi saya, setiap gereja yang termasuk yang dituduh, golongan yang dituduh seperti ini, Tuhan bekerja di dalam mereka. Sehingga membuat ada peluang untuk orang-orang percaya yang ada di dalam situ menang, menjadi pemenang. Ya, menjadi pemenang berarti mereka melakukan kehendak Tuhan dengan tepat, sesuai firman. Seperti itu. Nah, kalau ada tuduhan yang lain itu berbeda. Itu memang versi lama sudah selalu begitu. Bahkan kalau dari sisi belakangan kan dari sisi kedatangan Tuhan dihubungkan dengan Paus terakhir. Ya, bahwa waktu Paus Fransiskus meninggal, dia katakan tinggal satu lagi, ya. Dia akan menjadi Paus. Itu Paus terakhir. Jadi Paus yang sekarang ini, ya, tidak lama lagi Tuhan datang. Mereka kan punya tafsir, ada seperti itu sekarang ini, ya, boleh dikatakan. Tapi pandangan-pandangan seperti itu kan kita tidak boleh ambil atau percaya atau terpengaruh. Karena apa? Karena kita lebih percaya apa yang dikatakan firman, ya. Tidak ada ramalan-ramalan atau perkiraan-perkiraan seperti itu yang berdasarkan asumsi-asumsi aja, ya, atau kepercayaan-kepercayaan analisa aja. Kita harus percaya pada apa yang tertulis dalam Alkitab. Ya, walaupun kalau Tuhan bilang tidak ada seorang pun yang tahu, ya, itu tidak ada. Tanda-tanda iya, dan kita harus tahu, ya. Seperti saya katakan tadi, ketahuilah, ya. Jadi harus tahu. Nah, kalau dibilang secara massal, ya, secara umum, nah itu tidak bisa. Kita berarti sudah menghakimi. Dan perkembangan terakhir kita tidak tahu ke depan kan. Akan lebih banyak kebangunan rohani yang menyapu ratakan, ya, akan menggenapi nubuat dari para nabi.
Di mana apa? Sering kita nyanyi. Sekarang udah jarang nyanyi kan itu. Seperti air menutup lautan. Ya kan? Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Betul? Di seluruh dunia Roh Allah seperti air menutup lautan. Itu pasti termasuk Katolik. Iya kan? Termasuk. Ya, termasuk siapa saja yang itu. Yang akhirnya kan kita Wahyu menyatakan ya pihak kerajaan Allah lebih menang daripada kerajaan setan. Ya, karena diselamatkan banyak. Seperti itulah. Nah, tapi kalau hubungkan dengan pertanyaan tadi, ya itu yang saya bisa jawab ya. Itu merupakan analisa atau pendapat manusia ya. Tapi Alkitab tidak mendukung seperti itu. Dia mendukung pengajaran secara umum. Dalam arti kalau orang-orang yang mengikuti firman dengan setengah-setengah ya, bahkan ada penyimpangan di dalamnya, ya itu sudah termasuk antikristus. Betul itu. Ya, dalam konteks definisi seperti itu. Itu termasuk antikristus karena kalau firman bilang A, lalu dia bilang A plus atau A minus, nah itu berarti dia antikristus. Ya, karena firman itu adalah Kristus sendiri. Dia tidak mengikuti yang sebenarnya. Ya, berarti roh antikristus ada sama dia. Begitu, siapapun dia. Begitu. Itu kira-kira, Pak. Kalau saya memberikan satu dasar ya. Satu dasar firman yang yang harus ada. Tidak bisa menembak tuduhan-tuduhan dengan sembarangan tanpa ada dasar firman. Ya, itu kira-kira. Oke Pak De. Ya, terima kasih. Cukup, ya. Kesimpulannya karena memang ada Katolik karismatik, iya, dan ada Katolik ortodoks. Iya, konvensional, iya. Ya, memang ada kebebasan mereka yang mau ke karismatik, mereka ke karismatik kan. Ada itu pekerjaan Roh Kudus juga. Saya percaya pekerjaan Roh Kudus, cara Tuhan untuk menyelamatkan mereka, kira-kira. Oke. Kita tidak perlu menuduh ke sana kemari. Iya, mesti ada dasar. Ya. Dan saya katakan tadi ya, mereka punya peluang untuk menang sama dengan kita. Iya. Jadi antikris. Iya, betul. Dari kita juga bisa. Kan banyak roh antikristus dalam hidupnya dia tidak mengikuti firman, antikristus itu. Iya. Karena Kristus adalah firman kan? Gitu. Berarti kalau kita itu anti firman. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan. Ada lagi? Ya, ada lagi? Pak James, Paul, yang buka mic. Nah. Oh. Ya. Ya? Bisa dengar? Bisa. Silakan. Oke, Pak. Tadi kan di pertama Yohanes, 1 Yohanes. 2. Pasal yang kedua, Pak. Di sini kan di ayat 19, memang mereka berasal dari kita. Iya. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Iya. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Betul. Amin. Kemudian di ayat 22, Pak. Ya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Ya. Dia itulah Antikristus. Ya. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ya. Nah kan ada pengajaran bahwa dia bilang begini, yang juru selamat itu bukan Yesus, Ya. tetapi Bapak Yahweh. Oh iya. Jadi ini kelompok yang lain ini. Terus kalau Pak Ben tadi kelompok yang lain, ini kelompok yang lain. Ya banyak. Dan semua itu orang-orang yang dari kita, orang Kristen. Terus? Nah, dia kan di antara kita. Nah, iya. Betul. Jadi setiap orang punya potensi atau peluang untuk menjadi antikristus. Kalau poinnya dia bilang kan tidak sungguh-sungguh. Jadi kata kuncinya ada di situ, tidak sungguh-sungguh. Ya. Yang tadinya dia sungguh-sungguh, saya katakan sekarang dia tidak sungguh-sungguh. Itu yang saya katakan, suam-suam itu jangan pandang enteng. Itu calon-calon antikristus kalau mereka tidak sadar. Ya. Jadi kekristenan abu-abu. Itu calon-calon antikristus. Bahkan saya boleh katakan di dalam dia menjalankan hidupnya itu sudah menjalankan cara-cara antikristus.
Karena dia tidak mengikuti firman. Orang-orang yang punya roh Kristus pasti dia akan berjalan hidupnya di dalam kebenaran, ya, sesuai kehendak firman. Ya, saya sudah katakan tadi, Kristus adalah firman yang diurapi. Ya, jadi mereka seperti itu. Tidak heran. Dan Tuhan sudah peringatkan itu. Kalau Pak James baca seterusnya memang lebih lengkap kan? Lebih lengkap, lebih luas. Jadi lebih luas lagi calon-calon itu. Ya. Jadi kalau rubah seperti tadi bilang Yahweh ada. Bahkan yang apa ya? Yang saya katakan dia punya S1, S2, S3 juga. Itu ada di situ sekarang. Ya. Dan yang bahaya yang seperti bahaya adalah mereka aktif. Mereka juga mencari jiwa, mencari pengikut. Itu yang bahaya. Iya kan? Nah, tapi dari sisi akhir zaman, ya, dari sisi hari-hari terakhir sesuai topik kita, ya itu salah satu tanda. Iya kan? Salah satu tanda kan itu. Harus terjadi. Ya. Masa penyisihan, ya, bukan sepak bola ini, Piala Dunia, penyisihan. Itu terjadi. Ya, sekarang ada tapisan, ya, ada saringan, ya. Karena semua diberikan kehendak bebas, ya. Dia menghargai kasih karunia Allah untuk dia bertumbuh secara sehat di dalam Kristus, itu bagus. Ya. Tapi tidak, saya baru ada kumpul buku-buku untuk dibuang. Kita punya buku cukup banyak dia punya. Yang lalu masih sehat dia punya pengajaran. Bahkan kita bagi-bagi punya renungan. Oh, memang pengajaran salib. Saya senang gereja-gereja yang punya ajaran salib, ya, pengajaran salib. Yang walaupun makin hari makin kurang, ya. Semua lebih banyak bicara berkat, ya, mujizat, begitu. Pengajaran salib kurang. Padahal itu yang paling penting, ya, di keadaan menjalani akhir zaman nanti. Ya, karena ada banyak kesukaran seperti itu. Jadi bagaimana kalau orang-orang yang seperti itu tidak diberikan pencerahan, ya. Tapi kalau dia setingkat begitu guru, pengajar, itu kan tinggal tanggung jawab sendiri, tinggal Tuhan yang mau turun tangan. Ya. Tinggal Tuhan yang mau turun tangan. Bagaimana? Pak James, ada yang kurang menjawab apa yang mau ingin ditanya? Atau gimana? Yang di sini Pak menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Iya, otomatis antikristus kan menyangkal. Saya sudah bilang yang paling banyak ia menyangkal oknum kedua dalam Trinitas. Itulah Kristus anak Allah. Ya, namanya saja antikristus. Dia tidak anti Roh Kudus, dia tidak anti Bapa. Ya, tetapi semua juga dia bisa sama dengan ayat tadi yang dibaca Pak James kan. Menyangkal. Karena kan dia menyangkal Kristus sama dengan dia menyangkal Bapa dan Roh Kudus. Kan begitu. Karena Kristus artinya apa? Yang diurapi. Yang diurapi. Iya, otomatis dia menyangkal Roh Kudus. Dia tidak mau dengar. Otomatis, iya kan? Bapa juga pasti. Tapi terbanyakan itu memang mereka fokusnya ya karena setan itu selalu mau melawan Yesus. Ya, karena dia penebus juru selamat. Kunci keselamatan ada dalam pribadi Kristus kan? Tuhan Yesus Kristus gitu. Iya, jadi apa yang aneh di situ? Apa yang kurang menjawab dalam konteks dia menyangkal Kristus? Ya sudah jelas namanya aja antikristus. Itu kan roh, ya, spirit, ya, spirit yang dituangkan di dalam tindakan. Ya, akan semakin banyak kan? Ya, itu peringatan dari Yohanes. Dan itu kita harus melihat dari sisi itulah tanda bahwa kita sementara hidup di waktu-waktu terakhir. Jadi seperti peningkatan bencana-bencana alam, begitu juga peningkatan daripada penyesatan dan roh antikristus. Gitu. Di waktu-waktu terakhir. Kalau dulu mungkin lebih jarang. Ya. Dan kegiatan mereka masih minim. Kalau sekarang, waduh, terbuka, terang-terangan. Ya, kalau kita lihat si
Saksi Yehova yang dulu dilarang kan tidak sekarang. Dan mereka beroperasi di mana-mana. Ya, dengan modal materi yang cukup mereka, waduh, di Jakarta ini, di tempat saya tinggal sini, itu mereka bisa pakai, ada yang beli, ada yang sewa, satu tower, hampir satu tower, ya, dari apartemen yang cukup mahal. Seperti itu sudah. Dan neces, mereka tampil neces, ya, rapi-rapi, ya, bukan apa, banyak, ya, mereka dan sangat simpatik, ya, sangat simpatik karena mereka dibiayai. Nah, itu yang saya katakan antikristus aktif dan terang-terangan beroperasi. Ya, karena apa? Waktu terakhir. Kalau dulu kita tidak temui yang seperti itu, ya, tapi sekarang waktu terakhir sudah seperti itu. Ya, ya, puji Tuhan kita masih tetap di dalam Kristus, ya, tetap di dalam Kristus. Apa cukup, Pak James? Sudah, Pak, ya. Ya, cukup dapat poinnya. Jadi dua-dua pertanyaan ini menyangkut 1 Yohanes 2 ini ya. Kalau yang lain berarti udah biasa aja, udah siap, udah oke. Ya. Oke, kita akhiri saja dulu ya. Kita akhiri pertemuan kita malam ini. Nanti biasa ya, Pak Pendeta Polke boleh doa untuk akhiri pertemuan kita malam ini.